Halo, balik lagi di playlist belajar sisap untuk pemula. Melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya ya teman-teman. Terakhir itu kita sudah mempelajari tentang fungsi for each ini ya. Tentang fungsi for each. Ini codingan kita sebelumnya boleh kita hapus. Boleh kita hapus. Kemudian di atas ini saya udah siapin nih teman-teman tentang fungsi while dan do while ya. Jadi di tutorial kita yang ke-10 ya kalau nggak salah, ini saya mau langsung jelasin fungsi pengulangan dua nih ya. Yang pertama while, kemudian yang kedua do while. Jadi ini saya uncomment dulu. Nah, kemudian untuk penulisan while loop ini dia berbeda nih sama yang for each itu ya. Jadi si while ini dia penulisannya itu seperti ini teman-teman. While, kemudian conditionnya mau diisi apa nih, kemudian di dalamnya baru kita isi statementnya. Nah ini yang perlu diperhatiin adalah banyaknya pengulangan itu teman-teman. Ini saya menggunakan variable counter ya. Variable counter saya set nilainya itu ke jumlah si integer number ini nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita buang si counternya ini, kita simpan ya, kita jalanin. Nah dia akan melakukan pengulangan tanpa henti nih teman-teman. Jadi terus looping nih, nggak ada ujungnya. Nah maka di situ kita butuh yang namanya si counter ini. Jadi dia bisa berhenti gitu, nggak terus mengulang-ulang gitu ya teman-teman. Coba kita simpan, terus kita jalani lagi ya. Nah seperti ini. Jadi si nilai counter itu kita set lagi di body statementnya ini. Oke, ini saya nyontohinnya nilainya ini ya, sebanyak si number ini. Tapi sebenarnya ini bisa kita set berapa aja nih teman-teman, tergantung kebutuhan program kita itu seperti apa ya. Ini misalkan kita setting ke 0 misalkan ya, kemudian si conditionnya kita ganti nih kurang dari 10 misalkan. Counternya itu kita increment ya, increment plus 1 gitu, counter sama dengan plus plus. Kita simpan, kita jalanin lagi. Nah maka hasilnya seperti ini, mirip seperti itu ya, fungsi for loop yang pernah kita bahas di tutorial sebelumnya. Nah ini untuk yang while loopnya. Kemudian selanjutnya untuk yang do while, ini saya komentari dulu. Ini yang do while juga hampir mirip ya, sama dengan yang while itu. Perbedaannya adalah nggak cuma di bentuk penulisannya aja, ini dia juga ada beda di eksekusi programnya teman-teman. Jadi kalau misalkan walaupun si nilai counternya 0, dia itu tetap dieksekusi nih. Jadi dia itu minimal satu kali. Udah pasti tuh walaupun si counternya ini nilainya 0 gitu. Oke, mari kita simpan kemudian jalankan ya. Nah 0. Tapi kalau yang while ini saya komentari dulu. Kalau dia nilainya 0 ya dia nggak akan masuk ke nggak akan dieksekusi gitu si statement ininya. Counter
jangan counter deh, number aja, number. Dari 0. Nah, ini kita buang dulu ya. Ini kenapa nih? Oh, C-nya kecil. Nah, seperti ini. Jadi si number ini kan 0 nih ya teman-teman, dia udah nggak ada nilainya lagi nih, dia nggak bakal masuk ke sini nih. Oke, kita jalanin coba. Nah, jadi nggak ada apapun ya ditampilin di layar ini, di konsolnya nggak ada apa-apa nih. Tapi kalau yang dual, dia minimal sekali nih. Ini saya uncomment lagi. Counter ini diganti jadi number. Oke, kita simpan, kita jalanin. Oh, dia tetap muncul walaupun kondisinya itu di sini langsung false kan, soalnya si number ini dia jumlahnya itu 0, tapi tetap dia eksekusi programnya ke sini. Jadi itu perbedaannya teman-teman, bukan cuman di bentuk penulisannya aja, tapi juga cara eksekusi programnya itu gimana gitu ya untuk while dan dual ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalian bisa coba-coba sendiri di rumah gitu ya untuk yang fungsi while dan while loopnya ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.